Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Yasepat Darhem dengan NIM 240 1 yang 4 kali 200. Nah, saya dari Universitas Satya Tere Bhinneka. Nah, dan kali ini saya akan menceritakan buku yang saya baca, yaitu dengan judul Merenung di Balik Senyum, dengan penulis Laris Nebao. Inilah dia, Laris Nebao, judul buku. Oke. Nah, buku ini diterbitkan dari Jala Permata Aksara Perumahan Puri Gading PGR tahun 2015 ya. Oke. Jadi saya memilih buku ini karena judulnya yang kontradiktif, membuat saya penasaran bagaimana sebuah renungan bisa berbalut senyuman. Selain itu, buku ini mengangkat potret kehidupan masyarakat Batak sehari-hari yang sangat dekat dengan latar belakang budaya kita. Ya, kayak kehidupan saya lah, karena kan saya ini orang Batak emang. Jadi sehingga saya ada rasa ingin tahu dari buku ini untuk melihat bagaimana pengalaman pribadi dari penulis yang dituangkan dalam narasi yang inspiratif. Oke. Nah, jadi pada bagian awal sampai halaman 65 yang saya baca, buku ini membawa kita ke dalam suasana kehidupan di tanah Batak yang penuh dengan dinamika sosial. Penulis mulai memperkenalkan kita pada nilai-nilai luhurnya yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Namun, seringkali dihadapkan pada realita hidup yang keras. Tokoh-tokoh yang muncul di awal di halaman ini digambarkan dengan sangat hidup. Kita diajak mengenal karakter yang lebih religius, penuh ambisi, namun tetap memegang teguh adat istiadatnya. Oke. Nah, ceritanya bukan sekedar tentang keseharian, tapi tentang bagaimana setiap individu itu lebih berjuang mempertahankan harga dirinya dan kebahagiaan di tengah keterbatasan. Salah satu fokus utama dalam 65 halaman pertama ini adalah penggambaran sosok keluarga dan komunitas. Penulis menceritakan bagaimana tawa dan senyuman seringkali menjadi selimut. Nah, kata selimut ini untuk menyembunyikan dari beban hidup atau perenungan yang mendalam tentang masa depan. Oke. Nah, bagian lebih spesifik atau berkesannya itu saya ambil dari kutipan itu. Dia seperti saya mengamati dari gambar ini sangat membekas bagi saya di bagian awal ini, yaitu ketika penulis membahas tentang pentingnya menjaga harapan. Kurang lebih perenungan tanpa senyuman akan serasa sangat berat. Jadi, walaupun kita senyum, ya pasti adalah sisi-sisi
dari perasaan kita yang belum kita ungkapkan pada orang-orang kan dari sekitarnya. Jadi inilah arti dari merenung di balik senyum. Nah, oke. Kurang lebih kalimatnya bermakna bahwa hidup tanpa perenungan akan terasa hampa. Namun perenungan tanpa senyuman akan terasa sangat berat. Itulah kata-katanya yang sangat bermakna. Nah, bagian yang paling berkesan bagi saya adalah saat penulis mendeskripsikan interaksi antar warga dalam sebuah jamuan sederhana. Disitulah terlihat jelas bahwa meskipun ada perbedaan pendapat atau kesulitan ekonomi, kebersamaan dan rasa persaudaraan mengalahkan segalanya. Jadi penggambaran suasana ini dalam buku ini sangat puitis, namun tetap realistis, membuat saya merasa jadi seolah-olah berasa langsung di lokasi tersebut. Ya karena kan saya memang robot kayak gitu. Oke. Jadi kesan sementaranya itu di mungkin ya dia di sampai halaman 65. Saya merasa buku ini bukan hanya sekedar memuar atau kumpulan cerita, tetapi sebuah cermin sosial. Dari bawah ini dia berhasil menghadirkan emosi yang jujur. Dia menyatukan itu dari cerita kehidupannya, menyatukan dari pengalaman dia, kehidupan dia di lingkungan orang-orang Batak, ya kan? Jadi dia mengumpulkan ke buku ini. Jadi saya mulai menyadari bahwa seringkali kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan yang besar, sampai lupa bahwa kebahagiaan seringkali muncul dari hal-hal kecil yang kita renungkan dengan rasa syukur. Saya sangat penasaran bagaimana penulis akan mengembangkan konflik dan pesan moral di bab-bab selanjutnya. Jadi penutup dari buku ini dari halaman 65. Oke. Dia di bagian penutupnya. Jadi dari sekian cerita buku ini sebagai refleksi saya untuk tahap yang pertama dari halaman 1 sampai 65. Oke. Nah, saya akan melanjutkan perjalanan buku ini ya kembali di tahap kedua di pertemuan ke-7. Sekian dari saya, terima kasih. Salam.